Iran kembali kehilangan salah satu komandan seniornya akibat serangan Israel. Pada Rabu 25 Juni, Mayor Jenderal Ali Shadmani, salah satu komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, meninggal dunia. Dikutip dari Al Arabiya, Shadmani meninggal beberapa hari setelah ia mengambil alih peran dari Gholam al-Rashid yang terbunuh pada hari-hari pertama serangan Israel. Pada 17 Juni lalu, Israel mengklaim telah membunuh Shadmani dalam serangan terhadap pusat komando di kota Teheran. Israel menggambarkan Shadmani sebagai komandan militer paling senior dan tokoh yang paling dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Konfirmasi kematiannya terjadi sehari setelah gencatan senjata yang diumumkan Amerika Serikat mengakhiri 12 hari konflik terbuka antara Israel dan Iran. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya yang dipimpin Shadmani mengatakan bahwa komandannya mati syahid setelah mengalami luka-luka akibat serangan Israel. Lembaga tersebut bersumpah akan membalas dendam atas apa yang disebutnya sebagai tindakan kriminal. Sebelumnya, Iran juga kehilangan Jenderal Hossein Salami, Panglima Garda Revolusi Islam Iran, serta sejumlah ilmuwan nuklir akibat serangan Israel. Gugurnya sejumlah tokoh penting ini dianggap sebagai pukulan berat bagi Iran setelah fasilitas nuklirnya dibombardir. Itulah sebabnya Iran langsung membalas Israel dengan meluncurkan operasi Janji Setia ketiga. Iran menuntut Amerika Serikat membayar ganti rugi atas kerusakan pada fasilitas nuklirnya. Sebagaimana diketahui, Amerika telah mengebom 3 fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni. Media Iran Tasnim mengutip pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Syahid Khatibzadeh. Ia mengatakan Amerika harus memberi kompensasi kepada Iran atas kerusakan pada fasilitas nuklir. Saat ini, Teheran sedang bersiap untuk mengajukan pengaduan ke PBB. Sebelumnya, citra satelit yang dianalisis New York Times memperlihatkan kerusakan pada 3 situs nuklir Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat yakin bahwa kerusakan itu juga berdampak hingga ke bawah tanah. Hal ini karena Pentagon menggunakan bom penghancur bunker yang dijatuhkan dari pesawat siluman B-2. Namun pejabat Iran mengklaim bahwa stok uranium yang diperkaya masih utuh karena telah dipindahkan. Perbedaan klaim ini membuat publik bertanya-tanya soal kondisi sebenarnya situs nuklir Iran. Namun yang jelas Iran sikapnya tidak berubah, yakni tetap ingin melanjutkan program nuklirnya meski ditekan Amerika. Sementara Barat khawatir jika program tersebut menjadi ajang untuk pembuatan senjata pemusnah massal. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Terbaru, Hamas melakukan operasi Batu Daud yang menewaskan sedikitnya 7 tentara Israel. Dalam keterangan resmi di Telegram, Hamas mengatakan operasi tersebut berlangsung di Khan Yunis pada Selasa 24 Juni. Target serangan kali ini adalah sekelompok tentara Israel yang sedang menaiki kendaraan militer. Hamas melemparkan bom ke arah kendaraan tersebut hingga membuat seluruh tentara di dalamnya tewas terbakar. The Times of Israel mengonfirmasi kematian 7 tentara tersebut, termasuk seorang perwira. Mereka seluruhnya bertugas di Batalion Teknik Tempur ke-605.
فاستبدلنا بإذن الله عز وجل. سنعد لهذا الجيش ألوانا من العذاب بمعية الله عز وجل. سنذيقهم بأس رجالنا وبأس جنودنا، والله عز وجل لن يهزم جيش قائده محمد صلى الله عليه وسلم. ما خرجنا إلا انتقاما لحرماتك وانتقاما لدينك يا رب، انتقاما يا رب للإسلام والمسلمين. يا رب أنت الموفق وأنت الكريم، يا رب اكرمنا ونثخن فيك. Berakhirnya perang Israel-Iran dalam waktu singkat menimbulkan tanda tanya besar, apalagi terjadi saat Amerika Serikat terjun ke dalam konflik. Diduga Israel tak mampu jika harus perang lama melawan Iran, sehingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung meminta gencatan senjata. Pandangan tersebut disampaikan peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies, Will Todman. Ia sangat yakin bahwa Trump tidak ingin melihat perang baru pecah di Timur Tengah. Oleh karena itu, Amerika Serikat memilih tidak melakukan serangan balasan setelah pangkalan militernya di Qatar diserang Iran Senin kemarin. Lagi pula, Trump juga sudah diberitahu soal serangan tersebut beberapa jam sebelumnya, sehingga memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk melakukan evakuasi lebih awal. Menariknya, Trump langsung mengumumkan gencatan senjata setelah serangan itu terjadi. Langkah ini dipandang sebagai manuver cepat Trump
untuk menghindari konflik berkepanjangan. Selain itu juga sekaligus menepis kritik terhadap komitmennya selama kampanye untuk tidak menyeret militer Amerika Serikat ke dalam konflik luar negeri. Iran semakin gencar menangkap orang yang memberikan informasi rahasia kepada Badan Intelijen Israel Mossad. Pada Rabu 25 Juni, Korps Garda Revolusi mengumumkan penangkapan terhadap 26 mata-mata Israel di Provinsi Khuzestan. Kantor berita Lebanon Al-Mayadin mengutip pernyataan dari Departemen Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Islam Iran. Disebutkan bahwa 26 orang yang ditangkap terbukti memiliki peralatan militer, perlengkapan teknis, dan perangkat komunikasi. Penangkapan tersebut menyusul perang Israel baru-baru ini dengan Iran dan meningkatnya aktivitas intelijen Israel di dalam wilayah Iran. Dalam perkembangan yang terpisah, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan hasil identifikasi mata-mata dan penyusup utama. Mereka disebut berafiliasi dengan sejumlah badan intelijen asing, termasuk CIA Amerika, MI6 Inggris, dan Mossad Israel. Iran telah memberlakukan hukuman berat bagi mata-mata atau agen intelijen asing. Pada Senin 16 Juni, pria bernama Ismail Fakri dihukum gantung karena terbukti memberikan informasi rahasia kepada 2 perwira Mossad. Bagi Iran, keberadaan mata-mata Israel sangat merugikan karena mengancam negaranya. Beberapa kali target Iran diserang bahkan menewaskan jenderal penting seperti Hussein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi. Total, lebih dari 700 orang sudah ditangkap atas tuduhan mata-mata Israel sejak perang dimulai pada 13 Juni lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut diakhirinya sidang kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia berdalih bahwa Amerika merupakan penyelamat bagi Israel dan kini saatnya untuk membuktikan. Lewat unggahan di Truth Social miliknya pada Kamis 25 Juni, Trump mengaku tak habis pikir dengan pengadilan Israel yang kembali memanggil Netanyahu. Ia menilai tuduhan korupsi yang dialamatkan pada rekannya tersebut bermotif politik dan tidak adil. Trump memanggil Netanyahu dengan sebutan Bibi dan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Komentar ini merujuk pada tekad Netanyahu melawan ancaman musuh termasuk Iran. Trump mengklaim bahwa kekuatan Amerika dan Israel telah berhasil menghancurkan program nuklir musuh. Dengan penuh ketegasan, ia meminta agar sidang korupsi Netanyahu dibatalkan dan pemimpin Israel tersebut diberi pengampunan. Sebagai informasi, Netanyahu diadili dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Ia menghadapi dakwaan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam kasus 1000 dan kasus 2000, dakwaan penyuapan, serta penipuan dan pelanggaran kepercayaan dalam kasus 4000. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.